Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di segmen spesial kita hari ini yang akan mengupas tuntas tentang bagaimana perusahaan multinasional mengelola resiko mata uang menggunakan kontrak forward dan futures. Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa alasan utama perusahaan MNC A menggunakan kontrak forward dan futures untuk mengelola risiko mata uang mereka? Perusahaan multinasional atau MNC seperti MNC A menggunakan kontrak forward dan futures untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing yang dapat berdampak negatif pada keuangan perusahaan. Karena perusahaan ini melakukan transaksi lintas negara, mereka sering terpapar pada risiko fluktuasi nilai tukar. Dengan menggunakan kontrak forward, perusahaan bisa menetapkan nilai tukar tertentu untuk transaksi di masa depan yang membantu mereka menghindari kerugian jika nilai tukar berubah tidak menguntungkan. Begitu juga dengan futures. Meski standar dan diperdagangkan di bursa, kontrak ini juga memberikan perlindungan dari volatilitas kurs. Jadi, alasan utamanya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga stabilitas arus kas dan keuntungan perusahaan. Nah, teman-teman, perusahaan multinasional seperti MNCA ini seringkali melakukan transaksi internasional, baik itu ekspor, impor, maupun investasi lintas negara. Dalam aktivitas ini, mereka sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing. Bayangin aja, hari ini dolar satu nilainya sekian, besoknya bisa naik atau turun drastis. Untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi tersebut, MNCA memilih menggunakan kontrak forward dan futures. Tujuannya tentu saja untuk mengunci nilai tukar di masa depan. Dengan begitu, mereka bisa merencanakan pengeluaran dan pemasukan secara lebih pasti tanpa takut akan perubahan kurs yang mendadak. Jadi, ini adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kontrak forward dan futures membantu perusahaan MNCA dalam mengelola resiko likuiditas? Nah, kontrak forward dan futures membantu MNCA dalam merencanakan dan mengelola arus kas secara lebih terprediksi dan stabil. Dengan mengetahui berapa nilai tukar yang akan digunakan di masa depan, perusahaan dapat menghindari kekurangan dana akibat kenaikan biaya impor yang tidak terduga, menghindari kelebihan pembayaran yang tidak diperlukan jika mata uang menguat, dan menyesuaikan jadwal pembayaran atau penerimaan dengan lebih baik. Secara tidak langsung, ini membantu perusahaan untuk mempertahankan likuiditas, yang artinya mereka selalu memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban operasional dan finansial tepat waktu. Nah, ini tuh pertanyaan bagus, teman-teman. Resiko likuiditas itu ibarat situasi di mana perusahaan bisa kekurangan kas saat dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan kontrak forward dan futures, MNCA bisa memperkirakan dengan lebih akurat berapa jumlah uang yang akan mereka terima atau keluarkan di masa depan. Misalnya, jika mereka tahu akan membayar mitra luar negeri sebesar $1 juta bulan depan, kontrak ini memungkinkan mereka tahu persis berapa nilai tukar yang akan digunakan. Nah, hasilnya, perusahaan bisa menyiapkan dana lebih tepat dan terhindar dari kekurangan kas. Jadi ini sangat membantu dalam menjaga kelancaran operasi bisnis sehari-hari. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat terjadi jika nilai tukar mata uang yang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dalam kontrak forward dan futures? Oke, jika nilai tukar mata uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial. Misalnya, jika perusahaan telah membuat kontrak untuk membeli mata uang asing dengan kurs tetap atau lebih tinggi, tetapi nilai tukar ternyata turun di pasar, maka perusahaan tetap harus membayar dengan kurs lebih mahal dari nilai pasar. Sebaliknya, jika menjual dengan kurs yang ditentukan lebih rendah, lalu kurs di pasar naik, maka mereka kehilangan potensi keuntungan. Ini disebut resiko oportunitas, yaitu resiko kehilangan peluang karena sudah terkunci dalam kontrak. Oleh karena itu, meskipun kontrak forward dan futures berguna sebagai lindung nilai, tetap ada resiko jika pergerakan kurs tidak sesuai dengan prediksi perusahaan. Wah, ini dia sisi lain dari strategi lindung nilai. Kalau nilai tukar mata uang ternyata bergerak tidak sesuai dengan yang diperkirakan MNCA, bisa-bisa mereka justru mengalami kerugian. Misalnya, karena mengunci nilai tukar di angka tertentu karena takut
akan naik, tapi ternyata malah turun. Akibatnya, mereka membeli dengan harga yang lebih mahal dibanding pasar. Inilah yang disebut dengan kerugian oportunitas. Meskipun mereka tidak rugi secara langsung, mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan. Jadi ya teman-teman, semua strategi itu ada resikonya, tapi dengan perhitungan yang matang, resiko ini bisa dikelola kok. Oke teman-teman, itu dia penjelasan kita hari ini tentang kontrak forward dan futures dalam manajemen resiko mata uang. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kamu makin paham dan siap menghadapi tantangan keuangan global. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa rencanakan keuanganmu seperti perusahaan multinasional. Saya Salsa Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.